Shalom saudara-saudara dimanapun saudara berada, malam hari ini kembali berjumpa di dalam Petamburan Bible Study. Dan secara khusus malam hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, sebelum kita akan mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, kami mohonkan pencerahan, kiranya Roh Kudus boleh memberikan tuntunan, pengertian, sehingga apa saja yang boleh kami pelajari malam hari ini, kami boleh mengerti dan menambah pengetahuan kami di dalam mengenal Tuhan, terutama tentang tema yang kami akan dengar malam hari ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan menyertai dan mengurapi hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, saudara-saudara yang kekasih, seperti yang tadi saya katakan bahwa malam hari ini kita akan secara khusus membahas dengan satu tema, mengalami baptisan Roh Kudus. Ya saudara-saudara, apa sih yang disebut dengan baptisan Roh Kudus? Lalu apa bedanya dengan baptisan air? Nah saudara-saudara, tentu hal-hal ini kita akan bahas ke depannya. Nah saudara-saudara, untuk gereja-gereja Pentakosta dan kita sebagai gereja yang termasuk di dalamnya, GBI, memiliki satu pengakuan iman yang berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya, dan tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya saudara-saudara, inilah pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, dan hari ini secara khusus saudara-saudara kita akan membahas tentang baptisan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, yang pertama yang ingin saya bahas adalah bahwa baptisan Roh Kudus dan baptisan air adalah dua peristiwa yang berbeda. Jadi saudara-saudara, baptisan Roh Kudus dan baptisan air adalah dua peristiwa yang berbeda. Ya, dua peristiwa kejadian yang berbeda. Dari katanya saja kita tentunya sudah mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Satu baptisan air, satu baptisan Roh Kudus. Tentu saudara-saudara, kita tidak akan membahas secara khusus baptisan air. Ya, namun kalau mau disimpulkan, baptisan air adalah satu tindakan iman, ya, untuk beralih dari kehidupan yang lama sebagai panggilan untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang dilakukan dengan cara diselam. Ya, orang-orang Pentakosta melakukan satu cara dengan cara diselam sebagai tanda pertobatan dan kelahiran baru. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang baptisan Roh Kudus, tentu kalau dipakai penggunaan kata dibaptis di dalam Roh Kudus, itu berarti dalam arti bahwa orang yang dibaptis Roh Kudus itu betul-betul mengalami Roh Kudus secara berlimpah-limpah. Ya, dia berada di dalam Roh Kudus. Ya, Roh Kudus berada di dalam dia, saudara-saudara. Tetapi maknanya itu bukan cuma makna seperti yang baru saja saya katakan. Ada sesuatu hal yang lebih dalam yang kita akan bicarakan. Lebih dari sekedar makna baptis itu sendiri. Nah, saudara-saudara, seperti tadi saya katakan bahwa baptisan Roh Kudus dan baptisan air ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena ada orang-orang yang mengajarkan bahwa orang yang sudah dibaptis itu tidak perlu lagi meminta supaya dirinya meminta baptisan Roh Kudus. Karena orang yang sudah dibaptis secara otomatis dia sudah dibaptis Roh Kudus. Sehingga jelas sekali
berusaha untuk menyamakan dua peristiwa yang berbeda ini. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab hal ini, saudara-saudara, Alkitab sendiri telah menyatakan, telah membeberkan, telah memperlihatkan bahwa baptisan Roh Kudus dan baptisan air adalah sebuah pengalaman yang berbeda, peristiwa yang berbeda, makna yang berbeda. Seperti tentunya yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya ajak saudara-saudara coba memperhatikan Kisah Rasul pasal yang kedua. Dalam ayat dari ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara-saudara, tentu kita sepakat bahwa orang-orang yang sedang berdoa di loteng Yerusalem ini adalah orang-orang yang telah mengalami kelahiran baru. Kalau misalnya ini mau disimpulkan bahwa mereka telah mengalami fase yang pertama yang disebut dengan misalnya baptisan pertobatan, baptisan air. Nah, pengalaman di loteng Yerusalem ini bukan pengalaman pertobatan, tapi pengalaman yang sangat berbeda, yaitu mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan baptisan Roh Kudus. Lalu apalagi saudara-saudara, kalau kita baca bersama-sama di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-15, Kisah 8 ayat yang ke-15 dikatakan, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Tentu istilah beroleh Roh Kudus, karunia Roh Kudus yang dipakai di dalam Kisah Rasul menunjuk kepada satu peristiwa yang sama, ya saudara-saudara, yaitu baptisan Roh Kudus. Ketika Petrus berkhotbah dan dia berkata, hendaklah kamu masing-masing diri bertobat, ya, supaya kamu menerima karunia Roh Kudus. Ini sebenarnya juga menunjuk hal yang sama, yaitu tentang baptisan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kembali saya akan bacakan ayat 15. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di atas mereka. Karena mereka hanya, perhatikan baik-baik, dibaptis dalam nama Yesus. Ketika saudara mendapati di dalam Kisah Rasul kalimat dibaptis dalam nama Yesus, itu berbicara tentang baptisan air, baptisan orang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, saudara-saudara, ingat sekali lagi ketika saudara membaca Kisah Rasul, lalu saudara mendapati sebuah kalimat dibaptis dalam nama Yesus, itu berbicara tentang baptisan air. Baptisan pertobatan, menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi saudara-saudara, ternyata mereka waktu ditanya, kamu sudah dibaptis Roh Kudus belum? Orang-orang Samaria berkata, kami hanya baru dibaptis dalam nama Yesus, baru dibaptis air. Lalu apa yang terjadi? Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Lihat ya saudara-saudara, mereka sudah dibaptis air, lalu ditanya, sudah dibaptis Roh Kudus belum? Ya, belum. Begitu. Kami hanya sudah baru dibaptis air. Lalu rasul-rasul tumpang tangan
dan mereka menerima baptisan Roh Kudus. Jadi ada dua peristiwa. Peristiwa mana lagi, saudara-saudara? Coba di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal 10. Ini peristiwa ketika Petrus berkhotbah memberitakan keselamatan kepada Kornelius dan keluarga serta orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Nah, saudara-saudara, sementara dia berkhotbah memberitakan kebenaran Injil tentang Kristus yang adalah juru selamat, dikatakan ayat 44, Kisah 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian itu maksudnya memberitakan tentang keselamatan di dalam Kristus, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus, baptisan Roh Kudus maksudnya saudara-saudara, dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima baptisan Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu mereka tetap dibaptis air. Ya, saudara-saudara. Satu lagi peristiwa, Kisah Rasul pasal yang ke-19. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah dengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, saudara-saudara, dengan jelas 4 peristiwa ini mau menunjukkan kepada kita bahwa peristiwa baptisan Roh Kudus itu adalah peristiwa yang berbeda. Ya, saudara-saudara, berbeda. Baptisan air adalah peristiwa di mana kita bertobat, lalu bukan cuma bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu setelah itu, saudara-saudara, kita bisa mengalami ya baptisan Roh Kudus seperti itu. Jadi jelas, ini hal yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan pernyataan-pernyataan orang-orang yang mengatakan, masa sekarang tidak perlu dibaptis Roh Kudus, tidak perlu minta pencurahan Roh Kudus. Sebab orang yang percaya itu otomatis Roh Kudus ada di dalam dirinya. Jadi kenapa harus meminta baptisan Roh Kudus? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang-orang Pentakosta mengatakan bahwa ini peristiwa hanya untuk masa rasul-rasul, ya saudara-saudara, mereka mengatakan ini peristiwa hanya untuk masa rasul-rasul. Zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi. Nah, untuk menjawab hal ini, saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara untuk membuka Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikian, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga
perhatikan baik-baik saudara-saudara. Ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, ayat ini bisa mereka orang-orang tertentu pakai. Coba lihat, ketika orang percaya lalu dibaptis, Roh Kudus sudah ada dalam dirinya. Jadi tidak perlu lagi baptisan Roh Kudus. Padahal saudara-saudara, kalau kita mau dengan teliti, dengan rendah hati dikatakan begini, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, perhatikan nih, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tidak dikatakan kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu dimeteraikan. Apa maksud dimeteraikan? Nah, di dalam ayat 14, saudara-saudara, dengan jelas diberikan artinya. Dikatakan dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu, lihat, meterainya itu adalah sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Penebusan. Jadi saudara-saudara, ketika orang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan itu. Sebagai apa? Sebagai sebuah jaminan orang yang percaya kepada Kristus akan apa? Saudara-saudara, akan mengalami penebusan, akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu memeteraikan sebagai apa? Sebagai jaminan, mensahkan. Ini tidak berbicara tentang baptisan Roh Kudus yang memiliki tujuan yang berbeda, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, tidak otomatis orang yang dibaptis air otomatis dibaptis dengan Roh Kudus. Bisa enggak orang yang dibaptis air langsung dibaptis Roh Kudus? Oh, bisa. Dari mana kita tahu? Saudara-saudara, ada peristiwa tadi. Rasul Paulus melayani ya ke pedalaman-pedalaman sampai di Efesus. Lalu mereka berjumpa dengan beberapa murid Tuhan. Ternyata mereka bahkan belum dibaptis air. Mereka adalah orang-orang yang masuk di dalam orang-orang yang meninggalkan cara lama, bertobat. Lalu ketika Paulus tanya, mereka ada dibaptis belum? Belum. Mereka harus menerima Yesus. Lalu mereka dibaptis. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka dibaptis saat itu juga, saudara-saudara, ya, mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi bisa, tapi tidak otomatis. Sebab apa? Sebab data-data yang lain mengatakan bahwa ada orang-orang yang sudah dibaptis air, lama sesudah itu mereka tidak mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Ketika dilayani, ditanya, didoakan, saudara-saudara, akhirnya mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Seperti apa? Seperti pengalaman murid-murid. Ya, saudara-saudara, seperti orang-orang di Samaria, seperti Cornelius dan keluarga besarnya. Nah, saudara-saudara, kira-kira itu yang saya jelaskan mengenai tidak otomatis orang percaya itu dibaptis Roh Kudus. Tetapi bisa terjadi orang yang dibaptis air bisa langsung dibaptis Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, yang kedua adalah yang saya mau katakan kepada saudara-saudara, tanda orang dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ya, saudara-saudara, walaupun bukan satu-satunya. Walaupun bukan satu-satunya. Kenapa saya berkata walaupun bukan satu-satunya? Tapi baptisan Roh Kudus selalu ditandai dengan bahasa roh. Bahasa roh dan misalnya nubuatan. Bisa. Karena apa? Karena kalau saudara perhatikan beberapa contoh yang kita baca di dalam Kisah Rasul, saudara-saudara, ternyata ada orang-orang yang dibaptis Roh Kudus, itu bukan cuma berbahasa roh. Mereka juga bernubuat. Ya, saudara-saudara. Tetapi selalu ditandai dengan bahasa roh. Bahasa roh selalu mengikuti tanda orang-orang yang dibaptis Roh Kudus. Dari mana itu? Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudara-saudara.
Ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, murid-murid berbahasa roh. Ya saudara-saudara, berbahasa roh. Walaupun ada pembedaan, ya bahasa roh yang terjadi di loteng Yerusalem hari Pentakosta. Ini bahasa roh yang unik, ya saudara-saudara. Karena apa? Karena bisa dimengerti oleh banyak orang-orang yang berada di sekitar mereka sedang berdoa. Dan ternyata bangsa-bangsa bisa mengerti. Kalau bahasa teologianya dikatakan mereka berbahasa roh dengan kata senolalia. Ya, itu bahasa roh yang bisa dimengerti. Yang merupakan bahasa-bahasa di dunia. Tapi saudara-saudara, bahasa roh ini juga bisa tidak dimengerti. Yang kita sebut dengan glosolalia. Ya, bahasa lidah. Orang bilang bahasa malaikat. Ini tidak bisa dimengerti. Kecuali ya orang mendapatkan karunia untuk menafsirkannya. Ya, bukan menerjemahkan, menafsirkannya. Nah, saudara-saudara, misalnya saudara boleh buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kalau saudara baca, kita mulai dari Kisah Rasul pasal 19 saja, nanti kita akan mundur. Kisah Rasul pasal yang ke-19 dikatakan peristiwa bagaimana Paulus melayani di pedalaman sampai di Efesus, berjumpa dengan beberapa murid Tuhan. Dikatakan begini, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan, perhatikan nih, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi bahasa roh kembali dinyatakan. Ketika orang dibaptis, ya saudara-saudara, mereka berbahasa roh. Peristiwa pengalaman baptisan Roh Kudus ditandai dengan berbahasa roh. Walaupun di sini ada tambahannya. Mereka bernubuat. Tetapi yang paling tidak saudara-saudara, ini tanda. Sama seperti Pentakosta, hari Pentakosta. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan pengalaman keluarga Cornelius. Coba perhatikan, ya saudara-saudara. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas mereka semua yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat. Siapa ini? Rasul-rasul. Ini mereka semua yang ada di loteng Yerusalem, yang sudah dibaptis Roh Kudus dan punya pengalaman mereka berbahasa roh. Ya saudara-saudara, waktu mereka dibaptis Roh Kudus, dikatakan dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Heran, tercengang-cengang tuh heran, wah gitu, kaget. Ya, sedikit tidak percaya. Karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah saudara-saudara, kenapa mereka tercengang-cengang? Salah satunya karena ini. Sebab, lihat nih, mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Cornelius kita tahu bukan orang Ibrani. Tapi pencurahan Roh Kudus juga untuk orang-orang bukan orang-orang Ibrani. Tapi orang yang percaya. Dan pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh Cornelius dan keluarga besarin orang-orangnya, saudara-saudara, membuat ini orang-orang yang mengalami Pentakosta kaget, tercengang-cengang. Karena apa? Nah, mereka melihat. Mereka juga berbahasa roh sama seperti yang mereka alami. Jadi pencurahan Roh Kudus itu selalu disertai dengan tanda mereka berbahasa roh. Seperti itu. Lalu kita mundur ke Kisah Rasul pasal yang ke-8. Di sini agak unik sedikit. Tetapi kalau kita mulai menelusuri Kisah Rasul 2, pengalaman Paulus di Efesus, pengalaman baptisan Roh Kudus di Cornelius, maka kita mudah mengerti Kisah Rasul 8. Saudara-saudara lihat Kisah Rasul 8 ayat yang
15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Sebab Roh Kudus, baptisan Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus, baptis air. Perhatikan, kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Tidak ada kalimat dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi tunggu dulu saudara-saudara. Ternyata ada. Kalau saudara mengikuti peristiwa seterusnya. Di mana kita tahu? Coba lihat. Ketika Simon ini bukan Petrus, ya. Ya, Simon si Kusta ini adalah orang-orang yang dekat dengan perdukunan. Ya saudara-saudara. Kalau sekarang ini paranormal lah, seperti itu. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi karena rasul-rasul menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Jadi ternyata saudara-saudara, waktu Petrus menumpangkan tangan, ada Simon nih ngeliat, nih, tukang sihir nih ngeliat. Lalu waktu ngeliat Simon takjub. Selesai peristiwa itu Simon datang sama Petrus, lalu dia mau bayar. Yuk punya ilmu hebat ya. Gue bayar deh supaya kalau misalnya gue doa, saya doa, ya orang mengalami hal yang sama. Jadi artinya pada waktu Petrus mendoakan orang-orang di Samaria, itu ada manifestasi. Sebab kalau tidak ada manifestasi, kalau Simon lihat, ya tidak tertarik. Tapi ada manifestasi. Sehingga nih tukang sihir ini sepertinya mau beli ini ilmu. Nah tentu kalau misalnya kita rendah hati, walaupun itu tidak tersurat, tapi kita tahu tersirat bahwa ini pasti berbicara tentang mereka berbahasa roh. Jadi saudara-saudara, ini hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa tanda orang mengalami pencurahan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ya saudara-saudara, ini tanda. Hal yang lain saudara-saudara yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, yaitu bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa. Ini sesuatu yang layak, patut untuk dipercayai. Karena Bapa itu sendiri berjanji. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Tuhan Yesus sendiri mengatakan pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa. Ya saudara-saudara, jadi baptisan Roh Kudus ini adalah janji Bapa. Ya, kalau misalnya kita baca di dalam kitab Injil dikatakan Bapa mana di dalam dunia ini, Tuhan Yesus berkata, kalau anaknya minta misalnya roti dikasih batu gitu ya. Ya, dikasih sesuatu yang buruk. Nah, saudara-saudara, lalu Tuhan Yesus pada akhir kalimatnya dikatakan, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan baptisan Roh Kudus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi baptisan Roh Kudus itu bukan sesuatu yang angan-angan. Baptisan Roh Kudus itu adalah janji Bapa, dan kalau Bapa berjanji, pasti Bapa akan menggenapinya. Yang ketiga, saudara-saudara, saya ingin katakan kepada saudara-saudara bahwa janji baptisan Roh Kudus ini belum berakhir. Bukan cuma untuk zaman rasul-rasul. Seperti mungkin beberapa orang yang mengajarkan ini. Makanya sudah seorang-orang yang mengajarkan bahwa
Baptisan Roh Kudus ini hanya terjadi pada zaman rasul-rasul. Nah, orang-orang yang mengajarkan ini, ya mereka tidak akan pernah di dalam komunitasnya, ya mereka menantang orang untuk terima baptisan Roh Kudus. Tidak ada ibadah-ibadah pencurahan Roh Kudus, tidak ada, saudara-saudara. Karena mereka mengatakan bahwa itu peristiwa pencurahan Roh Kudus disertai dengan tanda-tanda seperti Kisah Rasul, itu cuma milik pada masa Kisah Rasul. Kalau kita orang percaya otomatis sudah ada Roh Kudus, tidak perlu minta baptisan Roh Kudus. Nah, bagaimana menyingkapi hal ini? Nah, saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudara, janji baptisan Roh Kudus belum berakhir. Ya, bukan cuma untuk zaman rasul-rasul. Dari mana kita tahu? Mari coba bersama-sama buka Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-39. Atau dari mulai ayat 38. Ini peristiwa di mana Petrus berkhotbah di hadapan begitu banyak orang, ya saudara-saudara, yang pada waktu itu 3.000 orang bertobat. Tentu yang dengar lebih banyak lagi, saudara-saudara, tapi yang dicatat Alkitab 3.000 orang bertobat. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini baptisan air. Terima Tuhan sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat. Ya, memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima baptisan Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Itu kalau mau berbicara tentang baptisan Roh Kudus, kamu akan menerima pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Sebab ayat 39, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi saudara-saudara, baptisan Roh Kudus itu juga untuk orang yang masih jauh. Siapa? Buat saya. Siapa? Buat saudara. Kalau Tuhan Yesus belum datang, buat siapa? Buat anak-anak saudara. Buat cucu. Orang yang masih jauh. Apa janjinya? Pengalaman baptisan Roh Kudus seperti yang dialami oleh rasul-rasul. Seperti yang dialami oleh banyak yang diceritakan peristiwa baptisan Roh Kudus. Dengan tanda-tanda berbahasa roh. Seperti itu. Ini yang meyakinkan kita bahwa ini bukan cuma untuk orang di zaman rasul-rasul. Dan satu ayat lagi mungkin untuk melengkapi bahwa baptisan Roh Kudus ini bukan cuma untuk orang di zaman rasul-rasul. Coba kita buka bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal yang ke-13 mulai dari ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi saudara-saudara, siapa yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Kecuali siapa? Kecuali Kristus yang adalah Allah. Dikatakan begini, tetapi jika yang sempurna itu tiba, jadi yang sempurna itu bicara Tuhan Yesus, datang kembali, saudara-saudara, tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna, ini mau berbicara apa yang tidak sempurna? Ternyata ini mau berbicara tentang karunia-karunia roh. Nah, orang-orang yang menerima karunia-karunia roh adalah orang-orang yang mengalami baptisan Roh Kudus. So, ketika orang dibaptis Roh Kudus, maka saudara-saudara, Roh Kudus memberikan bermacam-macam karunia. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 12. Kepada yang seorang dikasih karunia iman, kepada yang seorang diberikan karunia hikmat, kepada yang seorang diberikan karunia marifat, kepada yang seorang dikarunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia membedakan roh. Tapi Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Karunia marifat kita
ya dikatakan tidak lengkap, nubuatan kita tidak sempurna. Tentu ada satu tema lagi yang akan membahas tentang nubuatan, saudara-saudara. Tapi dengan jelas mengatakan bahwa semua pengalaman baptisan Roh Kudus, di mana Roh Kudus memberikan karunia-karunia seperti itu, ya saudara-saudara, itu baru lenyap kalau apa? Kalau yang sempurna itu, kalau Kristus itu datang pada kali yang kedua. Sampai sekarang Yesus belum datang. Artinya apa? Artinya karunia-karunia dengan manifestasi Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, sampai sekarang belum berakhir. Ya, saudara-saudara perlu yakini hal itu. Nah, saudara-saudara yang selanjutnya, saudara-saudara bagian yang keempat, apa maksud dari pencurahan Roh Kudus, saudara-saudara? Apa maksud dari pencurahan Roh Kudus? Maksud dari pencurahan Roh Kudus itu jelas, saudara-saudara. Tujuan goal settingnya jelas. Yang pertama, supaya semua orang-orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus itu menjadi saksi dengan kuasa, menjadi saksi dengan tanda-tanda heran. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama dikatakan kamu akan menerima kuasa. Ya, kalau apa? Kalau kau mengalami baptisan Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, kamu akan menjadi orang-orang yang menyaksikan firman Tuhan dengan tanda-tanda heran, dengan karunia-karunia. Supaya apa? Supaya kita semakin berdampak. Beberapa orang diberikan karunia rasul, beberapa orang diberikan karunia kenabian, beberapa orang diberikan karunia pengembalaan, beberapa orang diberikan karunia mengajar, beberapa orang diberikan karunia menginjil. Ya saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 12, maka ada 9 karunia Roh Kudus. Yang tadi saya katakan awal, itu karunia jawatan. 9 karunia Roh Kudus ya tadi. Karunia hikmat, karunia marifat, karunia iman, karunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia membedakan roh, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, masing-masing saudara-saudara. Tuhan kasih, ya Roh Kudus kasih. Untuk apa saudara? Untuk memperlengkapi kesaksian yang memberitakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga banyak orang tertarik dan memuliakan Tuhan serta menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi selain untuk memberikan kita kuasa, apa saudara-saudara? Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah serangan dari kuasa kegelapan. Ya, inilah yang menyebabkan rasul-rasul dan banyak founder-founder gereja pada masa-masa awal, saudara-saudara, mereka bertahan, bahkan tidak sedikit mereka yang mati syahid. Untuk apa saudara-saudara? Untuk terus berjuang untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan mereka tidak akan mungkin bisa bertahan kecuali mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, untuk apa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dicurahkan, saudara-saudara? Supaya memperlengkapi saudara untuk melayani dengan karunia-karunia, untuk memperlengkapi saudara dengan kuasa untuk melakukan mujizat, untuk memperlengkapi saudara untuk bisa bertahan di dalam masa-masa yang sulit bahkan dari serangan kuasa kegelapan. Nah saudara-saudara, inilah yang dimaksudkan dengan dan untuk apa mengalami baptisan Roh Kudus. Yang terakhir saudara-saudara, di bagian yang kelima, bagaimana menerima baptisan Roh Kudus? Ya saudara-saudara, firman Tuhan berkata bertobatlah. Jadi saudara-saudara, orang yang tidak bertobat dan tidak percaya kepada Kristus, tidak meninggalkan hidup yang lama, tidak akan mungkin menerima baptisan Roh Kudus. Jadi bagaimana kuncinya untuk menerima baptisan Roh Kudus? Bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, saudara, bertobat dari paradigma yang lama tentang baptisan Roh Kudus.
Karena apa? Karena banyak orang, saudara-saudara, walaupun percaya jadi orang Kristen, mereka tidak percaya bahwa baptisan Roh Kudus seperti yang dialami rasul-rasul itu juga merupakan hal yang sama yang akan dialami oleh orang-orang percaya pada masa sekarang, bertobat. Sehingga apa? Sehingga saudara mengalami hal ini. Saudara-saudara sudah nyata, banyak fakta. Ya saudara-saudara, miliaran orang di seluruh dunia ya mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda-tanda yang heran. Lalu apa saudara-saudara? Bagaimana kita menerima baptisan Roh Kudus? Bukannya bertobat saja saudara-saudara. Tapi Alkitab berkata, mari rindukanlah. Ya saudara-saudara, mari rindukanlah. Haus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, hendaklah ia minum. Ya, supaya apa? Supaya mengalami pencurahan Roh Kudus. Banyak orang, saudara-saudara, mengerti tentang ini, tapi tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Kenapa, saudara-saudara? Tidak mengalami kerinduan yang dalam. Saudara-saudara, Tuhan tahu siapa yang rindu dan siapa yang tidak rindu. Dia tahu sampai jauh kedalaman hati. Ya, saya berharap saudara-saudara kita tentu mengerti soal ini. Ya, mari rendah hati mengatakan bahwa aku merindukan baptisan Roh Kudus. Dan hal yang lain, minta, saudara-saudara. Alkitab berkata, ketoklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat. Ya saudara-saudara, Bapa mana? Tadi saya sudah singgung. Di dunia ini, ya kalau anaknya minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih kalajengking, ya saudara-saudara, seperti itu misalnya. Ya, apalagi Bapamu yang di sorga, kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anaknya, apalagi kamu meminta kepada Bapa yang baik, Dia akan memberikan Roh Kudus. Jadi minta, haus minta. Ya saudara-saudara. Lalu setelah itu, mari izinkan Roh Kudus untuk memimpin saudara. Ketika saudara mulai mengalami kepenuhan, saudara rasa bahwa ini Tuhan sedang menjamah saudara. Ya saudara tidak usah tahan kalau Roh Kudus akan menuntun saudara untuk mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Ya saudara-saudara, inilah yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara malam hari ini. Kalau saudara-saudara ada pertanyaan, ya saudara boleh kirim pertanyaan saudara lewat WhatsApp, ya nomornya yang ada di layar monitor saudara. Dengan senang hati nanti saya dan beberapa hamba Tuhan bisa akan menjawab lewat WhatsApp, ya saudara-saudara. Saya berharap pelajaran pada malam hari ini bukan saja memberikan saudara pengetahuan, tapi memberikan kerinduan yang dalam untuk saudara terus-menerus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat pelajaran malam hari ini. Kiranya semua yang mendengar dimanapun mereka berada, mereka boleh mengalami terus kepenuhan Roh Kudus. Mereka yang belum dibaptis Roh Kudus betul-betul memiliki kerinduan, dan mereka boleh dijamah Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus. Dan mereka boleh berkobar-kobar menjadi saksi yang berkuasa dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi di pelajaran-pelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.